Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis desa bernama Dini baru saja lulus SMA. Ia cantik, sederhana, dan hidup dalam keterbatasan di Tegal. Karena ingin membantu orang tuanya yang kesulitan ekonomi, Dini nekat mencari pekerjaan ke luar negeri setelah gagal mendapat pekerjaan di Indonesia. Ia diterima sebagai pembantu rumah tangga di negara Arab, dan awalnya semua tampak baik-baik saja. Tapi di balik kemewahan rumah majikannya yang kaya, Dini justru masuk ke dalam situasi tak terduga, penuh tekanan, pelecehan, dan permainan kekuasaan yang membuatnya terjebak. Ini bukan sekadar kisah perjuangan seorang TKW. Ini adalah cerita tentang luka yang tak terlihat, pilihan sulit, dan bagaimana seorang gadis muda bangkit dari kehancuran untuk pulang sebagai pemenang. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil di pinggiran Tegal, tinggal seorang gadis bernama Dini. Rumahnya berdinding kayu tua, dengan atap seng yang sering bocor saat hujan deras turun. Di dalam rumah itu, ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sederhana tapi penuh kasih. Setiap pagi, Dini membantu ibunya menimba air dari sumur dan memasak sarapan seadanya dari sisa beras semalam. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan tak seberapa, kadang bahkan tak cukup untuk membeli beras. Meski hidup pas-pasan, Dini tak pernah mengeluh. Justru dari keterbatasan itu, tumbuh mimpi besar dalam hatinya. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya. Dini baru saja lulus SMA. Tapi bukan kebanggaan yang ia rasakan, melainkan kegelisahan. Sementara teman-temannya sibuk berbagi rencana kuliah dan liburan, Dini hanya bisa menatap lemari kosong tempat ijazah barunya disimpan. Ia tahu, kuliah adalah mimpi yang terlalu mewah baginya. Ia bahkan sempat melamar menjadi penjaga toko, kasir, hingga pelayan warung di kota. Namun selalu ditolak karena tak punya pengalaman. Setiap penolakan membuat dadanya sesak. Tapi ia tetap berusaha tersenyum di hadapan ibunya. "Gak apa-apa, Bu. Besok Dini coba lagi," katanya, meski hatinya hampir runtuh setiap kali pulang dengan tangan kosong. Setiap malam, Dini duduk di depan jendela, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Di pangkuannya, ada ponsel tua yang hanya bisa tersambung internet kalau sinyal cukup kuat. Ia membuka grup pencari kerja, menggulir layar perlahan sambil berharap ada keajaiban muncul di sana. Kadang ia merasa putus asa, merasa dunia terlalu kejam untuk orang kecil seperti dirinya. Tapi setiap kali wajah ibunya terlintas di benaknya, semangatnya kembali menyala. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka tak ada yang bisa menyelamatkan rumah kecil mereka dari runtuhnya harapan. Dini bukan hanya cantik dari luar, hatinya pun kuat, tulus, dan penuh kasih. Banyak pria di desanya menyukainya, tapi ia selalu menolak dengan halus. "Saya masih mau bantu orang tua," begitu jawabnya. Ia sadar, hidup bukan hanya soal cinta atau romansa, tapi juga tentang tanggung jawab. Kadang ia iri pada teman-temannya yang bisa bersenang-senang, tapi ia memilih jalan berbeda. Jalan penuh duri, tapi menuju harapan. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang kuat seperti Dini. Ibunya sering memijat kakinya setiap malam, sambil berkata, "Maaf ya, Nak, Ibu belum bisa ngasih hidup yang enak." Dini hanya tertawa kecil dan memeluk ibunya erat. Justru ibu yang sudah kasih segalanya buat Dini. "Sekarang giliran Dini bantu ibu," jawabnya. Di momen-momen seperti itulah, tekad Dini menguat. Ia tidak hanya bekerja demi uang. Ia berjuang demi senyum ibunya, demi rumah mereka yang hampir roboh, demi masa depan yang lebih layak. Dan di balik jendela malam itu, saat angin berdesir pelan membawa hawa dingin ke dalam kamarnya, Dini menatap langit lalu berbisik, "Tuhan, tunjukkan jalannya meski harus jauh, meski harus sakit. Asal keluarga Dini bisa bahagia, Dini siap menjalaninya." Ia tidak tahu bahwa doa itu akan membawanya jauh dari desa, ke tanah asing yang akan menguji seluruh kekuatannya. Tapi malam itu,
Seorang gadis desa telah menanamkan niat di hatinya. Dan dari niat yang tulus itulah, sebuah perjalanan besar pun akan dimulai. Pagi itu, setelah semalaman tak bisa tidur, Dini kembali menatap layar ponsel retaknya. Hatinya mulai terasa lelah, tapi jari-jarinya tak berhenti menggulir halaman demi halaman pencarian kerja. Hingga tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sebuah lowongan, pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Gaji yang ditawarkan terasa seperti mimpi. Puluhan juta per bulan, fasilitas lengkap, dan janji kehidupan yang lebih baik. Dini terdiam lama, menatap layar itu dengan mata berkaca. Ada rasa takut, tapi juga secercah harapan yang menggetarkan jiwanya. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa sunyinya setiap malam. Ia menunjukkan lowongan itu pada ibunya, dengan suara pelan dan hati yang bimbang. Ibunya langsung terdiam, lalu duduk di lantai sambil menatap jauh keluar jendela. Arab itu jauh. Nak, ibu takut, ucap ibunya lirih, hampir seperti bisikan. Tapi Dini menggenggam tangan ibunya erat, mencoba menenangkan. Kalau Dini tetap di sini, Bu, kita gak akan bisa keluar dari hidup seperti ini. Ayahnya pun akhirnya setuju, meski raut wajahnya terlihat berat. Ia tahu, anak gadisnya akan pergi ke negeri asing, tapi juga sadar, itulah satu-satunya harapan mereka. Hari keberangkatan pun ditentukan. Dini mengurus semua dokumen dengan bantuan agen yang menghubunginya lewat aplikasi. Prosesnya cepat, terlalu cepat, hingga kadang Dini merasa semuanya seperti mimpi yang belum sempat dipikirkan matang-matang. Ia membeli koper bekas dari tetangga, menyiapkan pakaian terbaik yang ia miliki, hanya beberapa potong baju bersih yang dijahit ibunya sendiri. Saat malam sebelum keberangkatan, ia duduk sendirian di dapur. Menatap foto keluarganya, ia mencoba menghafal wajah-wajah yang akan ia tinggalkan dalam waktu lama. Dalam sunyi itu, air matanya jatuh, tapi ia menghapusnya cepat. Tidak boleh lemah. Tidak malam ini. Subuh menyambut dengan hawa dingin yang menusuk kulit. Dini berdiri di depan rumah, mengenakan jaket tipis dan jilbab sederhana. Ia memeluk ibunya lama. Begitu lama hingga tangis yang ditahan akhirnya pecah. Sang ayah menepuk pundaknya pelan, lalu mengangkat kopernya ke atas sepeda motor. Sepanjang jalan ke stasiun, tak satu kata pun keluar dari mulut mereka. Hanya suara mesin dan desir angin yang menemani perjalanan sunyi itu. Sesampainya di terminal bandara, agen menjemput dan langsung membawa Dini ke ruang keberangkatan. Ia menengok ke belakang untuk terakhir kali, melihat wajah orang tuanya menghilang di balik kerumunan. Di dalam pesawat, Dini duduk dekat jendela, menatap awan yang bergulung-gulung di luar sana. Rasanya seperti melayang di antara mimpi dan kenyataan. Perutnya mual, bukan karena takut terbang, tapi karena hatinya penuh cemas. Ia tak tahu seperti apa tempat ia akan dituju. Ia tak tahu akan tinggal dengan siapa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia akan bekerja keras. Apapun yang menantinya di sana, ia akan menjalaninya dengan kepala tegak demi keluarganya. Ia mengepalkan tangan, lalu menutup matanya sambil berdoa dalam hati. Setibanya di Bandara Arab Saudi, Dini langsung merasakan perbedaan yang mencolok, udara panas yang menusuk, bahasa asing yang tak ia mengerti, dan wajah-wajah asing yang membuatnya merasa sangat kecil. Ia dijemput oleh seorang sopir yang hanya mengucapkan sepatah kata lalu membawanya masuk ke dalam mobil mewah. Di dalam mobil, Dini mencoba menenangkan diri, meski dadanya bergemuruh. Mobil itu melaju melewati gedung-gedung tinggi dan jalanan lebar, menuju kehidupan baru yang belum pernah ia bayangkan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar, tinggi, indah, dan sangat mewah. Pintu gerbang terbuka perlahan, dan di ambang pintu, berdiri seorang pria Arab tampan dengan sorot mata tajam. Namanya Hasan, kata sopir itu. Dini menelan ludah pelan, dan langkah pertamanya pun dimulai. Rumah itu begitu megah, jauh melampaui apa yang pernah Dini bayangkan. Dindingnya berlapis marmer putih,
Lampu gantung kristal bergoyang lembut dari langit-langit tinggi, dan halaman luas tertata seperti taman istana. Dini berdiri di ambang pintu, membawa koper kecil yang tampak begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Hasan, pria muda yang menjadi majikannya, menyambutnya dengan senyum samar, tapi mata tajamnya membuat Dini merasa tidak tenang. Ia hanya mengangguk dan mempersilakan Dini masuk tanpa banyak bicara. Dini melangkah masuk dengan hati berdebar. Tak tahu apa yang akan menantinya di balik pintu-pintu besar rumah itu. Hari-hari pertama, Dini menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak makanan, dan memastikan setiap sudut rumah berkilau tanpa celah. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu, bahwa ia adalah pekerja yang jujur dan rajin. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus terisi wajah ibunya, senyum ayahnya, dan rumah kayu tua di Tegal. Ia menyimpan setiap rial dengan rapi, mencatat pemasukan harian di buku kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Dini bahkan menolak tawaran untuk istirahat lebih lama. Ia tahu waktu 2 tahun akan berjalan cepat, dan ia ingin memaksimalkannya sebaik mungkin. Namun seiring waktu, Dini mulai merasakan keanehan. Hasan mulai sering muncul di dapur saat ia memasak, berdiri terlalu dekat saat ia menyapu, atau tiba-tiba menanyakan hal-hal pribadi dengan nada bercanda yang tidak nyaman. Awalnya Dini mencoba bersikap biasa saja, menganggap itu hanya sifat ramah majikannya. Tapi semakin hari, perilaku Hasan terasa lebih melewati batas. Tangan yang tak sengaja menyentuh, tatapan mata yang membuatnya ingin bersembunyi, dan kata-kata yang bernada ganda mulai mengganggu batinnya. Ia tak bisa menceritakan ini pada siapapun, tidak ada teman, tidak ada keluarga, dan ia juga tak menguasai bahasa untuk mengadu. Setiap malam, Dini menahan tangisnya dalam diam. Ia tidur sambil memeluk buku catatannya, seolah itu satu-satunya teman yang memahami beban di dadanya. Ada rasa takut, tapi juga rasa bersalah. Takut terhadap perlakuan Hasan, bersalah karena merasa dirinya lemah. Ia berdoa setiap malam, meminta perlindungan, meminta kekuatan. Ia tidak ingin menyerah. Ia ingin pulang ke Indonesia dengan kehormatan utuh dan membawa perubahan untuk keluarganya. Tapi hari-harinya terasa makin berat. Seolah rumah besar itu menyimpan tekanan yang tak terlihat. Suatu hari, Hasan menyuruh Dini membersihkan kamar pribadinya yang mewah. Ini pertama kalinya ia masuk ruang itu sendirian. Hatinya tak enak, tapi ia mencoba tetap menjalankan tugasnya. Ia menyapu lantai, membersihkan meja, lalu masuk ke kamar mandi untuk menyikat lantai. Tapi saat ia sedang berjongkok, tiba-tiba pintu tertutup dengan cepat di belakangnya. Hasan berdiri di sana, diam, tapi sorot matanya tidak menyenangkan. Dini langsung gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi soal pekerjaan. Hari itu, hidupnya berubah selamanya. Setelah kejadian itu, Dini merasa hancur. Ia tidak bisa berhenti menangis saat malam tiba, merasa marah, bingung, dan teramat lelah. Tapi keesokan paginya, amplop putih diletakkan di bawah pintu kamarnya. Isinya adalah gaji, jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya. 100 juta rupiah dalam sekali bayar. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Perasaannya bercampur, antara luka dan kewajiban, antara harga diri dan nasib. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Dini merasa seperti bukan manusia, hanya bagian dari permainan yang tak ia mengerti. Tapi ia tahu, ia harus bertahan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa cahaya. Dini tidak lagi tersenyum, bahkan sekadar bicara pun hanya seperlunya. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi langkahnya berat, gerakannya kaku, dan matanya kehilangan cahayanya. Ia merasa seperti tubuhnya masih berada di rumah mewah itu, tapi jiwanya entah terdampar di mana. Tidak ada tempat untuk menjerit. Tidak ada bahu untuk bersandar. Malam-malamnya berubah menjadi sunyi yang menyayat.
ditemani isak tangis yang dipendam dalam bantal usang. Ia sempat ingin menyerah dan pulang, tapi lalu ia melihat kembali foto keluarganya yang ia tempel di dinding kamar kecilnya. Ia ingat senyum ibunya, tangan kasar ayahnya saat mengelus kepalanya, dan suara-suara riuh di dapur rumah mereka yang sederhana. Semua itu membuatnya bertahan. Aku gak boleh pulang dalam keadaan hancur. Aku harus kuat, gumamnya dalam hati. Luka itu besar, tapi cinta yang ia bawa dari kampung jauh lebih besar. Ia mulai membangun kembali dinding pertahanannya. Pelan-pelan, satu harapan demi satu doa. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin, memaksa dirinya untuk tetap terlihat kuat, meski retak di dalamnya tak bisa diperbaiki begitu saja. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, agar pikirannya tetap sibuk dan hatinya tak sempat tenggelam dalam luka. Ia tak pernah lagi masuk ke kamar majikannya sendirian. Semua pekerjaan ia selesaikan secepat mungkin dan memilih menghindari keberadaan Hasan sebisa mungkin. Tapi setiap tatapan dari pria itu tetap menusuk dan meninggalkan bekas baru. Dini belajar menahan diri, belajar menyimpan rasa marah dan takut di balik senyum palsu. Uang yang ia terima, sebesar apapun, terasa seperti racun. Tapi Dini tetap menyimpannya, bukan karena serakah, tapi karena itu adalah jalan keluarnya. Jalan untuk membangun rumah yang lebih layak bagi orang tuanya. Jalan untuk menyekolahkan adik bungsunya sampai ke perguruan tinggi. Jalan untuk membuktikan bahwa ia bukan korban selamanya, tapi pejuang yang terluka. Ia menulis dalam buku catatannya, "Jika aku selamat dari ini, aku akan jadi lebih kuat dari siapapun." Kalimat itu ia baca setiap malam, sebelum tidur. Waktu berjalan lambat, seperti menahan-nahan takdir agar Dini terus diuji. Tapi Dini juga berubah, dari seorang gadis desa yang polos, menjadi perempuan muda yang tahu rasanya jatuh, tahu pahitnya diam saat diinjak, dan tahu cara berdiri meski tubuhnya remuk. Ia mulai menabung tidak hanya uang, tapi juga kekuatan dan harga diri. Ia tahu, setiap hari yang ia lalui adalah kemenangan kecil. Ia juga tahu, tak semua orang akan mengerti penderitaannya. Tapi ia tak butuh pengertian dunia. Ia hanya butuh kekuatan untuk pulang dengan utuh, membawa sesuatu yang berarti. Dan ketika malam datang, saat semua pekerja tidur dan lampu rumah besar itu padam satu persatu, Dini duduk di sudut ranjangnya sambil menggenggam catatan kecil yang mulai usang. Ia memandang keluar jendela, menatap langit yang sama yang dulu ia pandangi dari kampung halamannya. "Aku masih Dini yang sama," bisiknya pelan. "Tapi kini, aku bukan lagi gadis yang takut gelap." Dengan mata yang mulai basah, ia tersenyum kecil. Di tengah luka, ia mulai menemukan kembali dirinya. Waktu terus berlalu. Kontrak 2 tahun yang dulu terasa seperti hukuman abadi, kini mendekati akhir. Dini menghitung hari dengan jantung berdebar, bukan karena bahagia semata, tapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera pergi dari tempat itu, tapi ada juga ketakutan. Bagaimana jika dunia di luar tak menerima dirinya yang sudah berubah dan penuh luka? Tapi satu hal yang pasti, ia tahu bahwa dirinya telah bertahan sejauh ini, dan itu bukan hal kecil. Ia bukan Dini yang sama seperti saat pertama datang. Ia kini adalah perempuan yang pernah jatuh, tapi berdiri kembali dengan luka yang menjadikannya lebih kuat. Hari itu akhirnya tiba. Hasan memberikan tiket kepulangannya tanpa sepatah kata pun. Rumah megah itu terasa dingin seperti biasanya. Namun kali ini tak ada lagi beban di dada Dini. Ia membawa 2 koper, satu berisi barang-barang yang ia beli untuk keluarga, dan satu lagi berisi kenangan pahit yang tak bisa ia tinggalkan. Sopir yang dulu menjemputnya kini mengantarkannya ke bandara. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada ucapan terima kasih. Tapi Dini tak membutuhkannya. Ia hanya ingin pulang. Dalam pesawat, Dini duduk dekat jendela seperti saat ia datang 2 tahun lalu. Tapi kali ini, matanya tidak hanya menatap awan, ia menatap ke dalam dirinya sendiri. Ia bukan lagi gadis desa yang penuh harapan dan ketidaktahuan.
Ia adalah wanita yang pernah dilukai, tapi juga pernah mencintai hidup dengan seluruh keberaniannya. Ia memejamkan mata dan membisikkan doa, bukan lagi meminta pertolongan, tapi mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kekuatan untuk melewati semuanya. Awan-awan itu tampak lebih ringan sekarang, seperti beban di pundaknya yang akhirnya mulai terangkat. Setibanya di Indonesia, ia turun dari pesawat dengan langkah pelan tapi pasti. Di gerbang kedatangan, ia melihat dua sosok yang ia rindukan lebih dari apapun, ayah dan ibunya. Mereka tampak lebih tua, tapi senyumnya masih sama. Dini berlari kecil, memeluk mereka erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena lega. Ayahnya mengelus rambutnya, ibunya menggenggam tangannya erat. Mereka tak tahu apa yang terjadi, dan Dini pun belum siap bercerita. Tapi pelukan itu cukup untuk saat ini. Dini pulang ke rumah lamanya, rumah kayu yang tetap berdiri meski atapnya mulai lapuk. Tapi kini, rumah itu terasa lebih hangat. Ia membuka koper dan memberikan oleh-oleh seadanya, menyelipkan uang hasil kerja kerasnya untuk direnovasi rumah, untuk masa depan adik-adiknya. Ia tak membanggakan dirinya, ia hanya diam dan terus membantu. Tapi di matanya, ada cahaya baru. Ia telah kembali, tidak utuh, tapi lebih kuat, lebih matang, dan lebih tahu arti hidup. Malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, Dini duduk di depan rumah dengan secangkir teh hangat. Ia memandang ke langit dan tersenyum pelan. Luka itu mungkin tak akan hilang, tapi ia tak akan membiarkan luka itu mendikte sisa hidupnya. Ia menulis di buku catatan yang kini hampir penuh. Aku pulang, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Angin malam menyapu rambutnya perlahan, seperti membisikkan selamat datang kembali. Dan untuk pertama kalinya, Dini benar-benar merasa bebas.